Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pelajaran yang kedua tentang Asmaul Husna. Untuk kompetensi dasarnya yaitu 3.2 memahami makna Asmaul Husna. Di sini hanya ada 4 ya di pelajaran kelas 5. Yang pertama Al-Mumit, yang kedua Al-Hayy, yang ketiga Al-Qayyum, dan yang keempat Al-Ahad. KD 4.2 membaca Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad dengan jelas dan benar. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Anak-anak pasti sudah tahu Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna ada 99, namun pada pelajaran kelas 5 kali ini kita hanya mempelajari 4 Asmaul Husna. Yang pertama Al-Mumit, artinya yang maha mematikan. Al-Hayyu, yang maha hidup. Al-Qayyum, yang maha mandiri. Al-Ahad, yang maha esa. Al-Mumit, yang mempunyai arti maha mematikan, maksudnya adalah bahwasanya kita melihat pada gambar ini ada iringan menuju pemakaman. Dalam Al-Quran Allah telah menyebutkan bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Jadi siapapun itu, sekuat apapun atau berkuasa seberkuasanya apapun, dia akan tetap meninggal suatu saat nanti, dan yang tetap hidup hanyalah Allah. Kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Kematian bukan akhir dari kehidupan, akan tetapi kematian merupakan awal kehidupan yang hakiki, di mana setelah kematian itu akan ada beberapa proses, yaitu tentang adanya pembalasan, kemudian tentang adanya surga dan neraka. Lah, disitulah kita akan mengawali hidup yang sebenar-benarnya. Karena di dunia ini kita hanya hidup sementara, sedangkan hidup selama-lamanya adalah nanti ketika kita setelah mati, kemudian adanya hari kiamat dan adanya hari pembalasan, adanya surga dan adanya neraka. Itu merupakan kehidupan kita yang hakiki, di mana kita nantinya akan tinggal di surga kah atau di neraka kah? Itu adalah sesuai dengan amal ibadah kita ketika kita hidup di dunia. Jika seseorang memiliki amal yang baik, berkelakuan baik, solihah, patuh akan perintah Allah dan perintah Rasulullah, menjalankan semua perintah Allah dan
menjauhi semua larangannya, insya Allah nanti hidupnya akan di surga. Akan tetapi, jika seseorang lalai dengan yang diperintahkan oleh Allah, bahkan dia sering melakukan larangan Allah, sering melanggar larangan Allah, lupa akan perintah Allah, lupa akan sholat, lupa mengaji, lupa untuk berbuat baik kepada guru, kepada orang tua, kepada teman, kepada alam sekitarnya, maka hidupnya kelak berada di neraka. Di dunia ini kita hanya bisa beramal sebanyak-banyaknya untuk tabungan kita, investasi kita di akhirat nanti. Karena ketika kita sudah berada di akhirat, harta sebanyak apapun yang kita miliki di dunia itu tidak berarti lagi. Kita tidak membutuhkan harta, akan tapi kita membutuhkan amal perbuatan baik kita untuk menuju surganya Allah. Maka kematian bukanlah akhir dari kehidupan, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Al-Hayyu, yang maha hidup. Maksud dari Al-Hayyu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Allah tidak akan pernah mati. Allah akan kekal selama-lamanya. Meskipun ketika hari kiamat semua akan rusak, semua akan mati, tetapi Allah tetap akan hidup kekal selamanya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah. Maka tidak ada target dalam usia kita kapan kita akan mati. Tidak ada yang tahu, karena yang tahu hanyalah Allah. Banyak kejadian orang yang sudah sakit parah, divonis dokter dia akan meninggal beberapa bulan atau beberapa minggu. Akan tetapi jika Allah berkehendak orang itu akan tetap hidup, maka dia akan tetap hidup selama Allah menginginkan, menghendaki. Akan tetapi banyak kejadian kita melihat orang itu sehat, kemudian Allah langsung mencabut nyawanya, sehingga tanpa sakit apapun, tanpa gejala apapun, mendadak dia meninggal. Karena Allah juga maha mematikan. Allah lah yang memberi kehidupan, Allah juga yang memberi kematian. Al-Qayyum, yang maha mandiri. Maksud Al-Qayyum adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya, tanpa perlu bantuan seorang pun, tanpa butuh kepada yang lain. Karena Allah adalah Al-Qayyum, Allah itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Kalau kita bisa mengerjakan sendiri, maka bagaimana usaha kita untuk mengerjakannya? Jangan selalu bergantung sebelum berusaha. Usaha dahulu,
sebisa kita, sekuat kita. Al-Ahad, yang Maha Esa. Di dalam surat Al-Ikhlas telah diterangkan Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Disebut pula dengan Al-Wahid. Al-Ahad disebut juga dengan Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal atau Maha Esa. Tak ada sekutu baginya. Jadi, Tuhan kita hanya Allah. Tiada Tuhan lain selain Allah. Segala sesuatu yang dianggap itu adalah sesuatu yang sangat ajaib, sesuatu yang memberikan keistimewaan, itu bukanlah Tuhan. Semua sesembahan selain Allah itu adalah makhluk, bukan Tuhan. Tuhan kita yang patut kita sembah hanyalah Allah. Jadi anak-anak, ketika melihat seseorang yang menyembah selain Allah, maka kamu harus memantapkan hati dan keyakinan, keimanan kamu bahwasanya segala sesuatu yang kita lihat di bumi ini, segala sesuatu yang ada dalam khayalan kita, semuanya adalah makhluk, yang artinya ciptaan Allah. Yang wajib kita sembah, yang wajib kita mintai pertolongan, kita berdoa hanya kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.